الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ditejerak-jerak bersyukur tipa Allah atas segala karunia dan nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, niki nikmat paling belik, yaitu nikmat hidayah, nikmat li atas Islam, nikmat li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbe kenana nikmat li atas sunnah ini, simbe no ya kenana niki nikmat li atas sunnah, yaitu kita berakidah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berakhlak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakidah sesuai dengan sunnah. Bagaimana malik sesuai dengan sunnah ini? As-sunnah yaitu segala hal yang merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siaran sunnah. Siaran sunnah yaitu semua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, singenang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino kenana sunnah qauliyah. Setiap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu sunnah. Setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan sahabat mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlis, misalkan yusalli dan lain sebagainya. Saya melihat Nabi salat, saya melihat Nabi duduk begini, tidur begini. Maka nikiarana sunnah fi'liyah, sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siaran sunnah segala hal yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siaran sunnah dah ini. Mbekena yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu misal Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat melakukan sesuatu, terus ngoloangne si Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nulak mbalak ya. Angguna si ngoloang ya, maka itu ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena munna terlarang pasti balakna ya isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munna terdoang ya berarti itu boleh. Dari mana kita tahu boleh? Diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dia boleh.
Nah, hal seperti niki aranina ya ketetapan atau bahasa keruyana sunnah takririyah ngana-ngana. Bahasa keruya gini. Jadi arana sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah takririyah. Ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini iaran sunnah. Sehingga seseorang yang berada di atas sunnah yaitu seseorang yang akidahnya ini berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kena beragama di atas sunnah. Dan niki nikmat luar biasa. Berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi makin kita luwe dengan berislam, luwe dengan beriman, lagu ndek na di atas sunnah. Luwe yang berakidah, lagu akidahnya tidak sama dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah manusia-manusia yang bejani kaduna berakidah. Atau semele-melena memikirkan tentang Allah. Ya, beje sitama li akalna ino wah ngana-ngana. Jauh dia dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh ia dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, luwe dengan marak niki, luwe bahkan profesor-profesor kita subhanallah. Profesor Islam lagu jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pikirannya dipakai, kecerdasannya dipakai. Adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam niki wahyu dari Allah, Allah lengan ini. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan, ini wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Sehingga saya beribadah sesuai sunnah, maka dia beribadah sesuai wahyu dari Allah. Berakidah sesuai sunnah berarti berakidah sesuai dengan wahyu dari Allah. Lagu nengke mun berakidah sesuai akalna, beja sita makal inowah ngene-ngene. Nengkembe bagusan kira-kira silengan Allah atau silengan akal teh ini? Jauh silengan Allah Subhanahu wa taala, jauh. Ya, angka rugi gati ta. Amun tertinggalan wahyu terus mengandalkan akal, rugi gati. Rugi gati. Ya, dan niki banyak batur-batur tengen yang kuna. Ya, luwe kaum muslimin ngene yang kuna. Terus macam-macam marana terus. Maka oleh karena mari kita ajak, ayo kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakidah sesuai sunnah ngentengna, yaitu sesuai dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka berada di atas sunnah niki nikmat besar. Ya, karena hidayah itu, kebenaran itu ya mutlak dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan hidayah. Maka mereka mendapatkan petunjuk. Berarti petunjuk itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun dek ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akal ni ikutin mau petunjuk atau ndek berarti dia mau petunjuk. Kenapa? Karena dia meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun dia mau petunjuk, salah langan, lelah-lelah dia amalkan, tapi ternyata tertolak. Ya, karena yang diterima oleh Allah hanya
sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak ya. Luwih dengan lelah-lelah lagu tertolak. Oleh karenanya ya sunnah niki nikmat yang sangat besar diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sila tersyukurin ya. Ya ngombe cara ente mensyukurinya dengan cara tetap mempelajarinya, kemudian tetap mengamalkannya, kemudian tetap mendakwahkannya, dan yang terakhir kita tetap sabar di atas memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sunnah ini ngena gina benang li akhir zaman ngena benang ya pada marak dengan sing enti barak nu menenti ya motong. Berarti akhirnya tetap arak sunnah nole ita harus tersiap motong berarti. Karena mau dia tersiap motong umbe ya. Nyedi ya sunnah. Nyedi ya. Dia temile motong jarang pino kan jerak itu motong lagu nyedi pe ya. Sunnah no nganu endah benang muntenti ya motong itu. Dia temile motong bakal lepas, begitu lepas nyedi ya. Ya siap kita motong ini, mau nggak mau sabar, ya sabar dengan kemotongan tersebut. Tayyib rahimani wa rahimakumullah. Makin insyaallah kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bab Al-Mujahadah, bab yang ke-11. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan babun Al-Mujahadatu, bab tentang Al-Mujahadah. Nabi kenana mujahadah. Mujahadah mun bahasa berjuang, bersungguh-sungguh, berkorban. Ini kenana mujahadah. Ya mujahadah artinya Nabi berjuang, bersungguh-sungguh dan berkorban. Nah agama ini harus berjuang untuknya, harus. Deti ini gin beragama tanpa perjuangan. Deti ini agama ini harus tersungguh-sungguh. Dia tebu jora-jora, dia bu sambil-sambilan, dia bau. Harus sungguh-sungguh. Ia menjadi prioritas utama bahasan dengan prioritas utama. Nabi ke bahasan titin bahasa keroya ini. Yang paling pokok bahasa keroya ini. Kan bahasa Indonesia ruan ini. Site juluang, site pejuluang. Ya prioritas utama yaitu site pejuluang no. Si menjadi hal yang paling terdepan pada diri kita, yaitu agama ini. Jadi harus tersungguh-sungguh di agama ini. Sungguh-sungguh dalam berakidah, sungguh-sungguh dalam sholat, dalam puasa, dalam berakhlak mulia. Tidak ada sekedar, ya sekedar sok tokol-tokol. Jangan, harus sungguh-sungguh. Benar-benar kita pelajari dia. Kenapa? Karena dia prioritas utama kita. Yakin ini mujahadah, bersungguh-sungguh, berkorban, harus siap berkorban untuk agama ini. Karena agama ini mau kita berkorban, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, mengorbankan harta, mengorbankan dan lain sebagainya. Ya, idabi makin datang ngaji niki kan berkorban ide ini. Ya, sebagian dengan luar keruya berarti berkorban meninggalkan desanya semendak. Ya, misalkan atau sangka anak nu le bali itu nu ya nangis-nangis, bilin teh kadang-kadang berkorban bilin keluarga semendak. Butuh pengorbanan ini. Atau ide ruana wah lelah ngeder ngone. Kan ngantok mau dapat jani nu. Melentele kasur doang nyerak kita pedam mengatakan. Nah, berkorban, tahan dia ini. Ya, akhirnya nak pedem. Nah, intinya bahwasanya agama niki butuh aran perjuangan.
butuh aran kesungguh-sungguhan, butuh siaran berkorban. Nah, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kita bahwasanya berjuang niki dua jenis ngana. Pira jenis? Dua jenis. Dua jenis berjuang. Berjuang melawan diri dan berjuang melawan orang lain. Berjuang lawan diri ternyata perlu lawan diri teh ini. Kenapa perlu lawan diri? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena jiwa ini selalu nejak itu tipe keburukan. Selalu jiwa ini nejak itu tipe keburukan. Makanya perlu diperangi agar dia tunduk. Perlu berjuang melawannya. Nah ya kenapa berjuang itu pertama lawan diri. Akhirnya tunduk diri. Nah. Ya mele itu sholat lah berat, baru telengan bangkat ini meh istirahat dulu. Ngenteng. Maka lawan diri nyarakan aning WC, mandi, wudu, kadu kelambi, berangkat aning masjid. Walaupun manggel ngone wah ngeder. Lawan diri, munde telawan diri bendeti ini gin sholat aning masjid. Ya, subuh no kejangkenan nyet, mai datang ngawek simbut. No. Kurang kan itu melem buka simbut no. Gin tetap doang besimbut. Maka lawan diri sedik simbut lalu aning WC, wudu, kadu kelambi, berangkat aning masjid. Butuh lawan diri. Ya, le saat wah tengahkan si lede-lede no. Nah, minyakan terus sesiong no lede malik. Hah? Mercek bayu cetek ngana percekan. Kenapa kan ini meletang mun wah lede tama no? Mun wah minyak tama lah, ya dang paling mai ino kita jepitin no. Ya paling mai. Namun terturut ya jiwa ini bendera tadah wah ngempus teh terus. Lagu perlu lawan dia, stop, ngenteng lawan dia. Sehingga akhirnya tidak mau melakukan yang dilarang oleh Allah. Jadi jiwa ini perlu telawan. Untuk apa? Agar tegaknya agama Allah pada diri kita. Milih kaya sholat, milih kaya puasa, milih meninggalkan maksiat, ninggalang ngerokok, ninggalang apa kesilain. Perlu dilawan diri. Nah ini bagian pertama, melawan diri. Si kedua, melawan orang lain. Dan beliau mengatakan ngelawan dengan lain ini sendek man mampu ngelawan diri sendiri. Lawan diri dulu sebelum melawan orang lain. Kenana ngelawan dengan lain yaitu melawan orang-orang yang menghalangi agama ini. Ya menghalanginya misalkan dengan peperangan, angkatan itu senjata ngono. Maka lawan dia dengan mengangkat senjata. Pada marak nengkele Palestina dengan Yahudi mengangkat senjata tiba dengan muslimin Palestina. Maka orang Palestina juga harus melawannya dengan mengangkat senjata, lawan dia. Arahnya dengan lain yang menghalangi agama ini dengan menyebarkan syubhat, menyebarkan kerancu-rancuan tentang agama ini, sehingga akidahno seda ya payu, ibadahno seda ya payu, akhlakno seda ya payu. Ya, syubhat sebarna. Maka yang seperti ini lawan dia dengan al-ilmu wal bayan. Lawan dia dengan cara sebarkan ilmu, sebarkan penjelasan. Angka angkun teh sing ngaji mangkin iki termasuk perjuangan ini. Perjuangan menyebarkan ilmu. Perjuangan menyebarkan penjelasan. Karena luwe dengan makin sedangna gamanu sehingga akidahno rancu jarina. Ibadahno rancu jarina. Ya, ada yang mengatakan dia mesti bahagia ning Mekah ngan. Bau bahagia ning tempat lain ngan. Dia mesti bahagia le bulan Zulhijjah ngan.
Bau tu berhaji le bulan Jumadil Awal, Jumadil Tsani ngana. Dan itu lebih bagus ngana bahkan subhanallah. Kadang-kadang lebih bagus karena di sana sepi waktu itu ngana. Mun berhaji le Jumadil Awal sepi, karena sepi maka kita tidak menyakiti orang lain ngana. Wajarna sepi ne man waktuna soalna. Pada marah idegin lalu berjumat, dia man waktuna dengan berjumat, mesa-mesa ada datang sepi be masjid no sepi. Nah, subhat-subhat seperti ini perlu dibantah. Ya, nah ini melawannya dengan cara apa? Sebarkan ilmu, sebarkan apa? Penjelasan. Dan banyak subhat-subhat yang lain duit. Ya, oleh karenanya perlu dilawan. Agar Islam ini kembali kepada posisinya yang asli sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kenana al-mujahadah. Mujahadah yaitu berjuang lawan diri yang pertama. Yang kedua adalah berjuang melawan orang lain. Nah, kalau kita lihat di sini ayat-ayat dan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala niki kebanyakan tentang berjuang melawan diri. Ngumbe seseorang ini akhirnya berjuang, bersungguh-sungguh untuk melawan dirinya, taklukang diri. Ya, dan niki tentunya yang paling berat ini. Lebih berat dia daripada melawan orang lain. Melawan diri lebih berat daripada melawan orang lain. Karena buktinya nengke mun tersebut masalah Palestina, sebut masalah Yahudi, selapu mele lalu perang. Meh terlalu meh kirim kita ngana-ngana. Ngana-ngana oke. Ya, lagu mun masalah salat aja, luwe justru si mele lalu perang ini salatnya masih bermasalah. Ngana-ngana oke. Bahkan sangruana ara do sebelik gawe nenda. Berarti dia tidak mampu ngelawan dirinya. Tapi untuk melawan orang lain dia luar biasa semangatnya. Meh aku berkirim, ngana-ngana. Meh terlalu perang. Ini menunjukkan berjuang melawan diri lebih berat ini. Lebih berat ini dibanding berjuang melawan orang lain. Makanya di sini ayat-ayat yang dituliskan kita dan hadis-hadis niki kebanyakan berjuang melawan diri sendiri. Dan muntuah mampu 100% menaklukkan diri sendiri, 100% mampu naklukkan diri sendiri, ginten muda lalu naklukkan orang lain ginten muda. Lagu mun diri terdoang dia mampu naklukang ya, maka jangan harap mampu menaklukkan orang. Baik, ayat-ayat dalam hadis di sini banyak disebutkan kita dan makin hadis yang ke-7 dalam bab ini dan dia nomor 101 dalam kitab kita ini. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda yang artinya hujibatin nar, neraka itu ditutup, bisyahawat, dengan syahwat, wa hujibatil jannah, dan surga itu ditutup, bil makarih, dengan sesuatu yang kita benci. Ya jadi kudungna, apa istilahnya ke coverna, casingna, ya bahasa nangka casing istilah bajang-bajang, sampulna kah, hijabnya. Nah surga itu hijabnya adalah sesuatu yang kita nggak suka, penutupnya adalah sesuatu yang kita tidak suka, casingnya itu sesuatu yang kita tidak suka, surga itu. Adapun neraka penutupnya adalah sesuatu yang kita suka. Wa fi riwayatin li Muslim, di riwayat Imam Muslim dikatakan huffati badal
hujibat. Dalam riwayat Imam Muslim menggunakan kata huffat menggantikan kata hujibat. Apa arti huffat? Huffat artinya adalah dikatakan di sini wa huwa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijab. Yaitu huffat maksudnya bahasa kita mengelilingi sebenarnya. Yaitu kata beliau di sini maksudnya antara kita dengan surga itu dibatasi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi huffat. Antara kita dengan neraka itu dibatasi oleh sesuatu yang menyenangkan. Hadits ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Neraka dikelilingi oleh syahwat. Ya. Wahara ki syahwat nang ini. Hara syahwat meluwe menunjukkan neraka itu sudah ada. Ara neraka nu ngenti neraka nu kah? La ilaha illallah. Ya, demikian pula dengan surga. Dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Menunjukkan juga surga itu sudah ada. Wah, ngenti surga nu ya, jadi apa sita harapang ini wah siap tono itu surga no. Apa sita takutang no wah siap tono itu neraka no. Berarti dia main-main ini. Mun dia manara kan sang sekedar gertaan ngente kan no. Lagu ini wah siap neraka no ini. Surga ini udah wah siap. Berarti bukan sekedar gertaan ini. Ya, benar-benar disiapkan surga itu bagi yang bertakwa dan neraka itu benar-benar disiapkan bagi orang-orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan selamat telengan neraka isi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil faedah dari hadis niki. Faedah pertama dikatakan di sini annal jannata la tunalu illa bisabri 'alal makarih. Faedah pertama bahwasanya surga siwah ngentino no surga siwah siap no. Bahwasanya surga tidak akan didapat illa bisabri 'alal makarih, melainkan dengan cara bersabar menghadapi hal yang sulit-sulit. Bersabar menghadapi hal yang kita tidak senengin. Bersabar menghadapi hal yang kita benci. Hanya bisa didapat dengan bersabar. Bersabar ini butuh perjuangan atau enggak? Butuh perjuangan atau enggak? Butuh perjuangan. Ya engkau ampun tulu hadis ini tene. Karena surga tidak akan kita dapat melainkan dengan bersabar menghadapi yang kita benci-benci itu. Ya kan ngone surga dikelilingi dengan hal yang kita benci, ngene. Maka untuk mendapatkan surga harus bersabar menghadapi yang kita benci-benci. Marang ngone uras le saat dengan azan subuh, uras tono ini kan berat ini. Apalagi kejangkan tengantok, wah tengerunde misal malam sampai jam 3 ngene. Tinduk semendak azan subuh kah nang kejenana berat ini. Manjur nyatna. Ya, nah ini sesuatu yang kita benci uras le saat ngantok Terus berwudu dengan air dingin ini hal yang kita nggak senengin ini. Lalu harus bersabar menghadapi itu kalau kita menginginkan apa? Surga, karena surga tidak akan didapat melainkan dengan cara bersabar menghadapi hal yang kita tidak senengin. Nangka ibu-ibu berjilbab nangka. Babak marah pejani. Babak atau ndek ibu-ibu berjilbab na? Babak dauran. Apalagi mun terlalu aning tempat sini narak jilbab na. Ya, apalagi le awal-awal berjilbab ngombe ngone sentak nang jilbab nang subhanallah. Perjuangan besar ini untuk bisa berjilbab. Ya. Kurang-kurang ngangan teh kurang-kurang sabar teh kan itu milih berjilbab.
Apalagi mun kita dengan ngono delak berjilbab, terus jenang bulune. Terus ibu-ibu nang sebenarnya aku jenengan bulungku sebenarnya. Akhirnya mulai tinang puang bulune karena bulune jenengan. Akhirnya kurang-kurang sabarnya nahan ini kan akhirnya buka ngana payu. Ya. Nah, harus bersabar menghadapi ini. Kenapa? Karena surga tidak akan didapat melainkan dengan bersabar terhadap hal-hal yang kita tidak senangi. Kemudian beliau mengatakan wa annan nara la yunja minha illa bi fitamin 'anis syahawatil muharramah. Dan neraka kita tidak akan selamat darinya melainkan dengan cara menahan diri dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Neraka kita tidak akan selamat darinya melainkan dengan menahan diri dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Berarti arak syahwat yang tidak diharamkan. Di sini suruh nih tenahan diri dengan syahwat-syahwat yang diharamkan. Berarti tono arak syahwat yang tidak diharamkan. Karena saat itu syahwat kumbe ini. Karena memang syahwat ini penting, ini perlu ini. Tanpa syahwat seseorang tidak akan berkembang. Itu manusia ini tanpa syahwat dia begini berkembang, punah itu. Punah atau ndek? Bahkan dia ada syahwat, dia temilih dia temilih mangan, misalnya temilih nginem, dia temilih miak balik. Karena nggak ada syahwat, dia nara keinginan nafsu kah? Keinginan nafsu itu dia nara. Dia milih merari misal, dia temilih mangan misal lengkeh. Kan mangannya syahwat dah ini. Nafsu makan kan dengan minum ini juga syahwat, tidur miak balik ini kan syahwat. Karena ada syahwat akhirnya dikembangkan, rumah itu berkembang seret layak balik dengan hanya ngadu gede yang nyiur, beralaskan tanah, dindingnya hanya tembok, tapi karena ada syahwat dalam tinggal dalam rumah itu dikembangkan akhirnya ada tembok, ada cor-coran, pau dengan miak balik yang satu selantai, berkembang di akhirnya. Syahwat berjumpa dengan yang lain, mulai dengan leka-leka yang minta sama toneng leka-leka lelah ya. Ngengkep yang itu motor, seret berkembang jadi motor. Bukan hanya motor, pesawat nengke seret tening Mekah. Bahkan nengke telekomunikasi, nelpon. Ini semua syahwat aja semuanya ini menyebabkan seperti ini. Berkembang itu payu. Nikah juga demikian. Menunjukkan syahwat dibutuhkan agar manusia berkembang. Lagu nyonya tidak berlebih-lebihan. Ada di sana syahwat-syahwat yang diharamkan. Nikah ini dihalalkan. Ini syahwat yang benar. Lagu arak tono berlebih-lebihan sampai berzina dia waliyadzubillah. Maka ini syahwat yang diharamkan. Makan, minum silahkan. Karena ini syahwatnya dia butuhkan untuk berkembang. Lagu nyonya tidak berlebih-lebihan sampai akhirnya makan yang haram, minum yang haram. Araknya makanan haram, gelahnya minuman haram, gelahnya. Namun rokok bianing, makanan itu minuman deh. Makanan rokok ini kan sekarang makanan bermanfaat, air minuman bermanfaat. Namun rokok apa ning ya enggak pun tenang darah manfaat nih ya bukan makanan bukan pula minuman lagu teman ning tianti ini apa kearah nih dan mesaknya manusia nemang pendat ini arak kisi lain nemang pendat dalam tianna denara ima makanan atau ima minuman yang dimasukkan dalam perutnya hewan-hewan itu mun manusia aja makanan minuman dan isepan ronaka ya ada pendatna. Kita kembali, jadi syahwat ini dibutuhkan, ya sehingga manusia ini bisa berkembang. Lagu ingat sampai batasannya, ya menikah hubungan laki perempuan dengan cara menikah,
biar kenyang dengan cara makan minum yang halal. Mele sugi dengan jual beli yang halal. Jangan sampai melampaui batas menggunakan riba dan lain sebagainya. Maka niki melampaui batas. Dan seterusnya. Makanya ditekankan di sini agar selamat dari neraka, hendaklah kita agar seseorang tidak bisa selamat dari neraka melainkan dengan menahan diri dari melakukan syahwat-syahwat yang diharamkan. Perlu kata diharamkan di sana. Karena sekedar syahwat doang, kehilangan selaku syahwat burung itu berkembang. Tapi silahkan lakukan syahwat-syahwat itu. Cuman batasi diri sampai yang dihalalkan saja. Jangan sampai melampaui batas, sampai melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki faedah yang pertama. Ya. Faedah yang kedua, sababul wuqu'i fi syahawat. Sebab seseorang terjerumus dalam syahwat yang haram itu huwa tazyinus syaitan. Itu lantaran perhiasan dari syaitan. Dalam arti syaitan menghiasinya kemungkaran itu. Syaitan menghiasinya sehingga yang buruk itu kelihatan apa? Bagus. Karena hiasinya si syaitan. Marah bru nengke nemang pendet ini. Kebab pikiran ngerenungan nemang pendet. Bagus ke nemang pendet ini? Bagus ke? Kan dia bagus lakukan ini jadi jadi nikmat, jadi karena dihiasi oleh syaitan. Dengan singinem khamr ini kan alkohol, subhanallah. Alkohol ini terkadang mati kuman no. Ya ilangang kuman biar kita tidak terinfeksi. Ino fungsinya le luar tau alkohol no. Ne dengan inemna alkohol ini subhanallah. Akhirnya mabuk ya. Ini kan buruk berarti ini, buruk ini. Lagu karena gawe keburukan ini kumbena perhiasan dari syaitan. Syaitan menghiasinya. Dihiasi oleh syaitan. Nangka mau nenggawe dosa wah taukna dirina ginta azab isi Allah Subhanahu wa taala ginta jauang dengan surga. Wah taukna dirina ginta kano. Ya, lagu karena tetap nggawe ya kumbena dihiasi oleh syaitan. Dikatakan di sini sesungguhnya manusia itu terjerumusnya dia ke dalam syahwat yang diharamkan itu gara-gara perhiasan dari syaitan. Makanya Allah mengingatkan kita innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh besar kalian itu. Maka benar-benar jadikan dia sebagai musuh. Tidak ada pihak jadi batur. Sebagian dengan bukan hanya jadi batur, jadi sesembahan syaitan. Angka arak nengka agama arana satanisme arana agama. Satanisme arana agama no. Jadi selapu kemaksiatan ino jadi ibadahna subhanallah. Nginam khamr jadi ibadahna, berzina jadi ibadahna dan lain sebagainya, sabu-sabu jadi ibadahna. Karena aranina agama apa? Satanisme, pengikut para syaitan. Jangan ngenungkun manusia ini no. Gara-gara berbaturan kenca syaitan. Angka ingat syaitan ini musunte. Fattakhidhuhu aduwa kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Niki faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, mungkin ini terakhir karena waktu ini. Dijelaskan bahwasanya qad takrahun nafsu asya'a wa fiha khairun katsir. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bisa jadi diri ini membenci sesuatu. Padahal pada sesuatu itu banyak kebaikan. Bisa jadi diri ini membenci sesuatu, padahal pada sesuatu itu banyak kebaikan.
Angka munara dengan gedekang sunnah ngono harap maklum kah? Gedekang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam harap maklum. Ya, narak dengan bejenggot ngono kepanasan. Ya, ini udah kudu menang nanti jenggot dengan ngono. Coba ndak narak ini ngono subhanallah. Bahkan narak dengan ndekna demen amun terapat isi bersab. Untuk apa rapat-rapat bersab ngono? Untuk menghalangi syaitan ngono. Bagus gati mun syaitan salat kan cerita ngono. Yuh subhanallah kan dengan ini ngono. Kaget itu kan dengan lalu. Jadi bisa jadi kita ini membenci sesuatu padahal dia bagus, Benci kita melakukan kadang-kadang mungkin sholat, ya berat bagi kita sholat, tapi ingat dalam sholat itu banyak kebagusan. Dalam arti ndak rasa demen ino menjadi standar kebagusan. Bejemai idapna liate bina wah ngene onya. Karena kadang-kadang hati ini endah ya benci terhadap sesuatu yang apa? Yang bagus. Benci. Betul na benci niki hati apa lisan? Betul rasa gedak ini. Hati pasti gedak hatengku. Ngene. Menunjukkan gedak ini benci ini hati atau hati. Bisa saja orang senyum memuji kita lagu hati ini milihnya regem itu doang ngono. Bisa saja itu. Karena benci itu di mana? Di hati tempatnya. Ya, nah, ate si benci nih gedekang sesuatu, padahal terkadang dia bagus. Angka ndak pihak beje si mai liate ino wah ngene. Jangan. Orang beragama standarnya Al-Qur'an dan hadis, ino standar. Kadang-kadang dia membencinya karena kejahilannya terhadap apa yang ada di Al-Qur'an, apa yang ada di hadis. Kebenaran standarnya Al-Quran dan hadis. Sehingga apapun terkadang rasanya di depan nafas liati, amalkan terus selama itu sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi intinya bahwasanya terkadang hati ini dia membenci sesuatu yang bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, dan berperang itu kurhun, sesuatu yang kalian benci. Ya udah menang, ya perang itu. Kemudian Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal itu bagus buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa saja kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Oleh karenanya apa jangkat Allah yang Maha mengetahui, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Karena dialah Allah yang tahu mana yang bagus buat kita. Adapun itu kadang-kadang nenau itu ne bagus ngente, kadang-kadang dia nenau. Makanya kalau sudah turun wahyu mengatakan begini dan begitu, langsung katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Nah niki 3 faedah yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki. Luwih faedah sebenarnya dari hadis niki, tapi hanya niki yang bisa kita baca. Dan mudah-mudahan jelas makna daripada hadis niki. Munara sindiman jelas bebareh teketuanang setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu sila. Ini kadu ne? Ini kadu. Ini uni. Punya nyampe ke?
Terus lanjut. Asyhadu alla ilaha illallah. Ganti Anda. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Allahumma shalli ala Muhammad. Barik ala Muhammad. Allahumma rabbana. Sila arak ke sini mah jelas nggih. 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 Oh, ngono. Nggih. Iya. Jadi tadi dikatakan sunnah itu adalah ucapan Nabi SAW, kemudian perbuatannya, kemudian ketetapannya. Berarti lain dinara kiaran wajib. Wajib sunnah berarti selapuan ini sunnah ini. Jadi di sini ya kembali kepada apa rana konsep ilmu dalam memahami sunnah. Ulama fikih ya siaran sunnah ini singone ini wajib lawana haram, sunnah lawana makruh. Kemudian pada tengah-tengah arana mubah. Ini li ulama fikih. Li ulama nabi fikih. Amun ulama hadis lain malik. Sunnah ini si telungone fi'liyah, kemudian qauliyah, kemudian takririyah, rombokna malik. Ya, khuluqiyah wal khalqiyah. Ngana. Semua akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dan semua postur tubuh beliau. Ngana. Itulah sunnah dalam ulama hadis. Amun disebut tengone ini dari ulama akidah ini. Siaran sunnah ini adalah yang diucapkan oleh Nabi SAW, kemudian yang diamalkan oleh Nabi SAW dan yang ditetapkan. Dengan akidah ini, ulama akidah ini, lawan sunnah apa? Bid'ah lawannya. Sunnah lawannya apa? Bid'ah. Li ulama akidah. Namun li ulama fikih sunnah lawannya apa? Makruh lawannya. Jadi tergantung ide ini ide ulama apa ini. Kan? Dalam masalah hukum hakam fikih,
mengenang sunnah biaran sunnah mun ta amalang ya mau itu pahala amun dek ta amalang ya dek teu mau dosa kana. Ino ya sunnah li ulama fikih. Lagu li ulama akidah sunnah lawannya apa? Bid'ah. Mun ta amalang mau itu pahala. Dek ta amalang bid'ah jarin teh. Lawan teh sunnahna apa jarin teh? Bid'ah jarin teh. Karena sunnah menurut mereka seluruh yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berakhlak mulia itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngana. An-nikahu sunnati ngana kan. Nikah adalah sunnahku ngana. Ini dalam ulama akidah, nikah itu sunnah ngana. Lagu nengka ngombe hukum nikah wajib ke, sunnah ke, mubah ke, makruh ke, haram ke, kembali ke ulama fikih ngaraw sanksi nih. Karena nikah itu bisa saja dia haram ya, bisa saja dia makruh, bisa saja dia mustahab, bisa saja dia wajib nikah itu. Yang dia aslinya sunnah, lagu bisa saja dia menjadi wajib bagi orang yang nafsunya menggebu-gebu. Mau dia segera merari bezina ya, wajib dia nikah orang ini. Wajib dia nikah dengan ini. Ya, orang yang dia nafsunya ndekna menggebu-gebu lalu ke dan masih bisa dia menahannya dan lain sebagainya, mampu dia menafkahi istrinya, maka ini sunnah buat dia, mustahab bagi dia untuk menikah. Arak bagi dengan nengke ya miskin dan lain sebagainya, ndekna mampu nafkahin seninakna. Maksa yang merari ini makruh ini. Kenapa? Menyederai orang lain. Terlunta-lunta dengan puisi ini. Ada orang yang sama sekali dia nggak butuh nikah karena rasa khawatir misal. Dan dia nggak mampu menafkahi, maksa merari karena ya kejang kena tren merari. Ngene. Padahal sebenarnya dia butuh karena nggak ada nafsu sudah misal. Ada dengan darah nafsu dengan mama ini. Atau wah nafsuna ngono. Ya, ini berhubungan dengan tengah. Sehingga maka menyakiti si perempuan. Kemudian dia nabu menafkahinya. Maksa yang ngono yang ngetren nengkene temerari ngono. Milu-milu ngetren akhirnya menzolimi wanita. Ini haram baginya merari mengenai kondisi. Intinya nikah ini kembali ke 5 hukum tadi. Bisa dia wajib, bisa dia sunnah, bisa dia mubah, bisa makruh, bisa haram. Lagu asal daripada nikah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang menurut ulama akidah tadi, di mana dia inilah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia itu juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengucapkan mengatakan an-nikahu sunnati, yang dia juga melakukannya bahkan menikahi 9 wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunjukkan nikah itu sunnahnya dia. Ngumbe hukumna nengka terbagi malik sesuai dengan kondisi yang menikah. Bisa saja dia wajib, bisa dia mustahab, bisa mubah, bisa makruh, bisa juga apa? Haram. Jadi sunnah maksudnya singone no bukan ke sunnah kence wajib ini bukan. Ya, tapi sunnah yang kita maksud adalah dia ini amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seluruhnya itu sunnah itu adalah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah berupa ucapan beliau atau berbentuk perbuatan beliau atau berbentuk ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas sudah, berarti kita bahas sunnah ini sesuai dengan ulama mana? Ulama akidah. Ulama akidah. Kalau ulama hadis berumbuk ngene, yaitu sunnah khuluqiyah wal khalqiyah ngene. Itu sunnah yang berkaitan dengan sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah yang berkaitan dengan penciptaan tubuh beliau. Ngombe angkun hidungna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngombe angkun bentuk mukana, ya bulan ki atau ya lonjong, ngombe bulu, semua dibahas itu oleh ulama hadis. Dan itu termasuk juga sunnah. Ya, sunnah yang berkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngumbe hukum ngamalangnya lain barahina ulama fikih bahas dia. Ya, maka ada namanya nanti sunnah jibiliyah harana. Bulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah telinga.
Ya ngumbe hukumna ngamalang sunnah-sunnah mara ini. Ada ulama kita mengatakan ndek perlu ngamalang ino. Karena ini sunnah penciptaan tubuh beliau. Tubuhnya yang ya sebagaimana beliau tubuhnya putih kemerah-merahan. Nengke kita harus kita putih. Dia harus putih. Kenapa? Karena memang itu penciptaan tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka berkaitan dengan jibiliyah beliau, ya ini tidak perlu kita amalkan. Sampai ada perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jenggot misal, ini kan penciptaan dah ini jenggot ini. Lagu ada perintah dengan beliau apa ngana? U'ful liha, ngana. Peliharalah jenggot-jenggot kalian, ngana. Ada perintah, maka silakan kita amalkan. Adapun meluang bulu, ada ke perintahna, denara perintahna. Maka kembali kepada uruf masyarakat. Namun masyarakat ino beluang bulu bagus, maka silakan beluang bulu. Lagu mulai masyarakat beluang bulu ndekna bagus, jangan beluang bulu. Kita nengke mun dengan mama pelo buluna bagus atau ndekna bagus? Hah? Gondrong ngono mama no. Bagus atau ndek? Ndekna bagus gondrong ten. Maka jangan gondrong. Ada pun le Arab, le Mekah, le Madinah biasa gondrong itu. Ya, karena kan bertutup pada sorban bare. Kadang-kadang talibul ilmi penuntut ilmu kancan tepacu ngaji pelo buluna ngono. Begitu dibuka sorbannya ketempo buluna sepelo, jangan buluna lagu pelo ngono. Bagi mereka pelo bulu enggak masalah. Justru kadang-kadang menjadi keindahan. Lagu monita tene pelo bulu kan aib ini. Ya hal yang tidak bagus bagi seseorang. Dia nengen oke. Atau sang keroya pelo bulu bagus ruana. Hah? Insyaallah selombok ini una pelo bulu lain kesana ngono. Ya, maka kembali kepada uruf masyarakat, ya walaupun dikatakan itu sunnah, pelo bulu sunnah, iya, tapi sunnah yang tidak diperintahkan. Beda dengan jenggot, ini sunnah, lagu sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, betul. Nangka jenana. Jadi muntah beribadah kadang-kadang seger itu. Kadang-kadang berat tendah beribadah. Padahal ibadah yang sama. Lalu ngaji, pada ngaji ini. Pas ngaji jelo ini segar demen itu ngaji semangat. Jelo berikutnya pekan berikutnya lemes. Padahal tempat yang sama, ustadz yang sama, pembahasan sama juga lagu ada rasa beda. Belian ke pahalana muntah semangat. Muntah kita rumus agama ini justru menasiri berat bapeno. Seri beli pahalana. Berat ginta sholat lawan dia maka pahalana seri beli. Ya, kejang kena ringan rasanya, maka pahalana kodean. Kenapa ringan soal? Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ajruki ala qadari ta'abuki," kata beliau. Oh kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pahala hajimu wahai Aisyah tergantung lelahmu. Seri lelah ya berhaji, maka seri beli pahalana. Seri nyaman dia dalam berhaji, maka seri sekedi pahalana. Menunjukkan lelah ini juga ada pahalanya. Lelah ini ara pahalana. Dia sia-sia dia lelah. Ya, maka lawan dia. Misal, nengke mele itu jarak ngeruku, misal ini. Sebagian dengan begitu nang wahku ngeruku ragamna sebungkus saud, maka jarak yang ngeruku ini. Ya, begitu nang wahku ngeruku ragam saud, jarak yang ngeruku. Lagu arak dengan wahku ngeruku. Begitu kita pendet doang melihat ya Malik. Kita pendet balik doang melihat ya Malik berat ya ninggalang ngeruku Ya, nah orang yang berat seperti ini tentu pahalanya lebih besar meninggalkan rokok daripada yang mudah meninggalkan tadi. Tiri berat tidak ninggalang ya, tiri beli pahala datang. Ibadah juga demikian. Siri lelah ida leka ning masjid. Pada misal balenda bertetangga ida akan cebe bertetangga pada jarak balena ning masjid no. Lagu si seke no lelah ya adeng-adeng ning masjid karena wah
Sakit keang misal ngono kah? Wah toa wah. Sakit keketut dah ruana. Di sekian jo seger leka ading masjid kan. Kira-kira mbak belian pahala ini silalah atau si seger? Silalah tentunya belian pahala. Angkali saat talalah ini lawan ya, karena justru di sana besar pahalanya. Ya, pahalamu tergantung lelahmu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Angka pas lelah gin gawe ibadah lawan ya. Saat uduk subuh kenyet tino uduk subuh ini musim nengke ini. Ya bahkan le deket-deket mualan grene yang nguman temu uduk tuh. Ya, nah justru pas nenggrene yang marah ini nih, kono tentu khusyuk wudu karena pahalanya lebih besar. Ya, jadi intinya bahwasanya seri berat ya justru seri bele pahalanya. Kemudian kedua perlu kita ingat, dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman niki turun tayak. Iman ini ngumbe turun tayak pada marah HP nu cas baterina wahna full wahna abang full abang nu ya bateri HP nu. Iman juga demikian. Dia turun tayak iman nu. Nengke tinggi iman teh maka semangat kita beribadah. Nikmat ibadah nu. Kenapa kejangkana tinggi iman ini? Ya nikmat kita bersedekah misal kenapa? Karena kejangkana tinggi iman nu. Begitu iman turun mah tono berat ibadah. Berat sholat, berat berakhlak mulia, berat kita nulung dengan dan lain sebagainya. Kenapa? Iman nu kejangkana turun soalnya. Ya, nah karena ya kejangkana turun perlu usaha naik Kang Malik. Usaha yang berat inilah kemudian menjadikan pahalanya semakin besar. Jadi turun iman ndak ngulang di bawah. Perlu dicas si Malik ngono. Perlu ditingkatangi Malik. Bagaimana cara meningkatkannya? Dengan mengamalkan amalan saleh. Jadi iman ini turun, ini tayak. Turun dengan maksiat, naik dengan apa? Amalan saleh. Itu iman. Jadi pas terlemes sino iman teh kejang kena turun. Iman teh kejang kena turun. Begitu kita semangat, maka itu menunjukkan iman kita sedang naik. Semakin berat sebuah ibadah, semakin belik pahalana. Mudah anda jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Arak ki Malik sindik man jelas ini. Nggih, sila ida. Nggih. Hah? Bekelas ke surga nu, Masya Allah. Ya. Oh, ngono. Ia berkelas-kelas ke surga nu. Iya, ia berkelas-kelas surga nu. Beda ke surga Nabi teh ke para syuhada, beda tentunya. Ya. Jadi surga nu berkelas-kelas. Paling atas surga Firdaus saran. Ya paling atas. Angka surun itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Nah. Mun endeng tipa Allah, mun berdoa tipa Allah, endenginnya surga Firdaus, ngene. Karena surga Firdaus surga paling tinggi, dia berada di bawah arasy Allah, ngene. Berada di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kamu teh berdoa no, le waktu-waktu mustajab Firdaus no endeng. Lagu itu neke munara waktu mustajab apa endeng teh? Paling sebieun yang teh ya Allah ya game talatan tiang ngeuneup ya game terong Aceh tiang inu endengna. Padahal waktu mustajab ini jelu Jumat sore misal antara azan dengan qomat misal atau kejangkan tersakit misal kejangkan turun hujan misal. Ini doa-doa mustajab tono. Maka mintailah Allah Firdaus paling atas na tinggi teh endeng. Arului Allah maksiatku diku semel ngendeng Firdaus ngendeng. Mun leuwih maksiat ketinggalan maksiat no. Terus ngendeng Firdaus. Dan Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa Allah itu. Nabi karena Al-Aziz, yaitu dia kalau sudah buat keputusan, dia narak bu nolak keputusan. Malik narak bu nolak ya.
Angkat dia berat bagi Allah, aukah ida tama firdaus ngana, dia berat. Dan kalau sudah dia buat keputusan, darak bunolak keputusan karena dia aziz maha perkasa. Yang kamu endeng ini surga paling atas. Surga firdaus no endeng, ndak si rendah-rendah. Jadi surga niki berkelas-kelas, nggih. Paling atas firdaus. Paling bawah ngene paling bawah diriwayatkan dalam sebuah hadis, surga paling bawah marak dengan singepe yang bumi ini seluruhnya dan 10 kali lipat ngene. Jadi istana surga paling bawah ini marak dengan si bedue bumi ini seluruhnya beserta isinya dan 10 kali lipat. Ngombe baik kira sedang yang bumi ini selapuan ini dan seluruh isinya ngene. Apa doang isinya bumi no itu ngepiang ini. Udah gitu 10 kali lipat malik kena ino surga paling bawah. Surga paling tinggi surga firdaus dan tentunya anbiya ini dia tingkatan paling atas. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini tingkatan dengan beriman ini. Paling atas para nabi, kemudian nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang siddiq jujur. Wasyuhada, si ketelu orang-orang yang mati syahid. Si keempat wassalihin, orang-orang yang soleh. Soleh, kemudian syuhada, kemudian siddiq, kemudian para nabi. Itu tingkatan dengan beriman ini. Nah, itu nengkem be tau tetama kira-kira ini wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Ndak jangkan lek solihin non dek titi to non ndak jangkan ini. Ya, minimal kan lek solihin no tahu tah. Ya, mun dia tabu aning syuhada, dia tabu aning siddiqin. Amun anbiya aja wah selesai wah. Darak Nabi Malik. Ya, ndak bare tiba-tiba arak Nabi dengan keruya, kena kerepot itu. Jadi Nabi dia arak wah, darak jatah tu jadi Nabi wah. Karing si telu ini siddiqin, syuhada dan salihin. Paling atas derajatnya adalah para nabi. Syuhada yaitu di bawah para nabi. Jelas tidak? Tidak lupa endeng firdaus nu. Ya, tidak dagangan doang bare. Ya Allah pihak bebati. Nih surga firdaus. Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Terakhir wana. Mah, waalaikumsalam warahmatullah. Ngombe ibu nih. Ada pertanyaan ibu? Nggih. Yeah. Jadi pertanyaannya tiang ini luwih gawe dosa bahkan kesyirikan gawe tiang ini bisa diampuni tidak kesalahan-kesalahan tiang? Jawabannya selama masih hidup ibu. Ini hidup ini modal luar biasa ini. Selama masih hidup seluruh dosa bisa kita mintakan taubat. Selapu dosa. Dakak dosa kekufuran sekufur-kufur teh. Ya sekapir-kapir teh. Mun tetu tobat ti Allah, tulak ti Allah, terima na tobat si Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik, dosa apa kayak ngono. Begitu kita benar-benar taubat diterima dia ibu. Syarat taubat niki mbe ya pertama tenyesal wah gawe syirik nu. Nyesel. Ya, nyesel kan ku gawe yang ngete maafan tiang ya Allah, ngenteng ngono nyesel. Si kedua jerang syirik nu. Ndak marik alak ngenteng syirik lebale. Kesyirikan misalkan berbentuk bebadong misal tuh apa saut ya gunting ya sedut ya. Bebadong ke arana. Ya bebadong misal. Kesyirikan berbentuk seher misal saut ya sedih ya. Intinya jerang sama sekali syirik nu. Jangan lagi bermain syirik. Arak berbentuk patung misal tuh apa sedang hancurang ya. Ya, foto misal tuh apa sedang. Darak ngentang malik lebalik kesyirikan. Kemudian si ketelu berjanji ndak gin tulak malik. Berjanji ndak gin gawe syirik malik. Ya, berjanji tipa saya, berjanji tipa Allah, ndak tegin tulak tipa syirik malik atau maksiat-maksiat selain.
Mun wah arak si telu ini jujur kita dalam telu ini, maka diterima taubat kita malam yugargir ngana. Tendek mana gargarah, beran gargarah niki, beran gargarah. Kan dengan nang yugargir karena dengan si mate ngono suarana ibu-ibu. Pas nyewa li bolong no ngono suarana ngono. Ngana. Marak suaran ai si bangkal no. Begitu nyawa ada di kerongkongan niki yang pok dari gargarah dari suara manusia di saat dia sekarat dia mengatakan nah sendekman gargarah dan sendekman engkah tenggorokan nyewei no maka masih ada kesempatan bertaubat dengan 3 tadi itu tinggalang ya nyesel wah gawe ya berjanji ndek gin gawe dosa ino malik mun ara ino sebeli-beli dosa ante akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ibu nggih? Semangat dalam taubat insyaallah. Ya ndak halangan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mah, ngombe guna ini kan. Ya, la ilaha illallah. Sendek mana ning dokter lalu tipak dedukon kan ngombe yang guna ini. La ilaha illallah. Dakakna sunnah kan. Bedewe kartu sunnah ke pedang nang dakakna sunnah ini. Dakakna wah ngaji kan kan. Ya. Jadi angka marangone ngaji ne ngaji ke sekedar sarana menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah itu diamalkan, baru kemudian termasuk dia ahlus sunnah wal jamaah. Nah, wah ngaji lagu masih dengan yang dedukon kan. Cuman nang kedukono apa kaduna ngedu ramu-ramuan ke atau ngedu seher. Angka jampi-jampi apa ini ngarang-ngarang kan. Nah, mana jampi na ngarang-ngarang agar selak pagar. Ngana tu apa ngana? Nina le julu memeli mudi lebui dasan tian apa dasan lian nyedi sakit tian. Ngana. Nyamun ngana si jampi ini syirik kecil ini bahaya. Lelaka jadi jampi na onya-onya. Kenapa? Karena dia telah membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Ya. Jadi ruqyah niki jampiang na ya ai ngombe angkuna baca yang doa ton baca Al-Fatihah ya baca Al-Qur'an li ai no maka ini menjadi ruqyah syar'iyyah lagu mana baca yang lelaka baca yang macam-macam atau Quran bacana lagu sedangna Quran no aran baca Quran lagu sedangna Quran no ngono ndek ne tebaca sesuai dengan diturunkan dek ketuk ketiangna Quran no ngono. Ya, maka ini juga kesyirikan yang kanggu. Kenapa? Karena tidak pernah Allah menjadikannya sebagai sebab. Baca yang ya Al-Fatihah. Ya, karena Al-Fatihah juga termasuk ruqyah dia. Ya, tunti tian si sakit na baca bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ino baca ino pas ide si sakit enti tianda. Ide sakit enti tianda baca bismillah 3 kali. Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Amun dengan sakit tian enti tian dengan ini. Baca bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu wa yuhadir katakan. Enti tian. Dengan cara diajar kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ngadu ramu-ramuan, marangone sakit tian ya, bawangnya bebele misal, ini silahkan. Sakit apa ya misalkan ngadu ramu-ramuan silakan lagu mana kesyirikan tono dia tekanggu datenginnya. Seher kalau ngobatin dia tekanggu datenginnya. Ya. Karena bermain seher niki kekufuran. Nah kana ngaji kinin ngaji sunnah mun ngeno pegaweanna maka bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Masiara kesing ngeno ini. Kan ngeno engkuna. La ilaha illallah. Nggih, jadi mendatangi berobat dengan cara yang tidak syar'i, ya, dia tidak mujarrab, tidak teruji, ya, atau dia bukan ruqyah syar'iyyah, maka bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu taala alam.
Wah kedua katuma ngone sila. Bahasan temesa di dalam sholat ini bersekeruya ke dunia kan. Di dalam sholat Allahu Akbar berdoa ngadu bersekeruya ngumbiang kuna dina kanggo. Karena sholat ini dia ibadah maksusah dengan bacaan yang maksusah juga. Gerakannya khusus, bacaannya juga khusus, harus ngadu bahasa Arab bacaan tonon. Karena ke bacaan ngadu bahasa Indonesia dalam sholat, ndek nara, ndek kanggo. Ya, maka dalam sholat ya gerakannya khusus, bacaannya juga khusus. Nara permintaan tegah si ngadu bahasa Arab no permintaan. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lengkap wah ini. Ini bisa rekan terbaca. Nah, barang untuk doa-doa spesial ngenteng jarak salat kah? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat umma berdoa ya Allah. Kabulang melihat yang merari Malik kene ya Allah. Misal kene misal. Atau apa yang ngana Malik kan doa-doa ngadu bahasa Sasak no. Selesai sholat baca dia, minta dia. Adapun dalam sholat dende, karena dia sholat niki gerakannya khusus, bacaannya juga khusus, tidak bisa dicampur aduk. Jelas ya? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Bayarwana niki yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.